Yang dilakukan MK ini adalah pelanggaran tingkat tinggi, sangat fatal, karena menyangkut pelanggaran terhadap hal yang sangat strategis, yaitu konstitusi, kemudian amanat reformasi dalam TAP MPR nomor 11 tahun 98. Munculnya nama Gibran dipasangkan dengan Prabowo dalam Pilpres 2024, maka kita bisa perhatikan apa yang dilakukan oleh Ketua Gerindra, Pak Prabowo, yang bertemu dengan Pak Jokowi pada tanggal 8 dan 9 Oktober yang lalu. Batas usia capres-cawapres ini yang sudah diatur sebetulnya di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 11 tahun 2017. Nah, tapi beberapa catatan yang mungkin perlu kita perhatikan. Pertama, bahwa putusan MK ini merupakan salah satu upaya rezim oligarkis, ya, kalau di sektor penguasanya itu adalah Jokowi sebagai presiden dan sejumlah menteri, salah satunya itu Luhut Panjaitan dan sejumlah menteri lain, untuk tetap mempertahankan dominasi dan kekuasaan. Ya, artinya upaya-upaya ini adalah salah satu. Sebelumnya kan memang sudah muncul beberapa suara, antara lain supaya Presiden Jokowi itu diberi kesempatan memperpanjang masa jabatan. Itu ide utamanya, tapi soal bagaimana caranya itu bisa saja sampai sekarang itu masih berlangsung, ya. Apakah itu nanti melalui sidang umum MPR atau melalui penerbitan dekret, atau bisa juga dibuat suasana chaos untuk dengan begitu ujungnya adalah bagaimana kekuasaan itu bisa berlanjut, terutama kekuasaan oligarkis yang di sana seandainya pun tidak jadi presiden, kalau keluarga atau kroni itu masih bisa berlanjut, ya kenapa tidak? Nah, itulah rangkaian upaya yang kita catat, dan ini putusan MK yang kemarin itu merupakan salah satu dari simpul-simpul rangkaian tadi. Catatan kedua, bahwa sebetulnya kalau bicara siapa yang menggugat, itu meskipun berbeda-beda, ya, apakah itu perorangan atau partai, PSI, Garuda, dan sebagainya, itu sebenarnya satu paket dengan agenda rangkaian upaya tadi, yaitu agenda oligarki. Jadi satu paket. Nah, kemudian yang ketiga, jadi tidak peduli siapa, sebetulnya ujungnya itu adalah bagaimana kekuasaan itu bisa tetap di tangan minimal lewat pasangan capres-cawapres yang nanti akan didukung dan diusung oleh rezim yang antara lain di dalamnya ada Jokowi dan Luhut dan sejumlah oligarki. Kemudian yang ketiga kita catat bahwa yang dilakukan MK ini adalah pelanggaran tingkat tinggi, sangat fatal, karena menyangkut pelanggaran terhadap hal yang sangat strategis, yaitu konstitusi, kemudian amanat reformasi dalam TAP MPR nomor 11 tahun 98. Kemudian juga melanggar prinsip-prinsip pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan itu sebetulnya bisa dilihat rinciannya, salah satunya itu dalam undang-undang pemilu tadi. Ya, jadi soal pelanggaran tingkat tinggi ini, karena memang sedemikian fatal, maka kita jangan terjebak untuk hanya mempersoalkan masalah KKN, bahwa ini urusan keluarganya siapa Jokowi dengan
Anwar Usman sebagai ketua MK. Memang beliau terlibat, tapi di dalamnya itu juga ada 4 hakim lain ya. Kita catat misalnya ada Daniel Yusmik, ada M. Guntur Hamzah, ada Manahan Sitompul, dan ada Eni Nurbaningsih. Ya, jadi artinya bahwa MK secara lembaga memang yang sangat berperan itu adalah yang namanya Anwar Usman, yang kebetulan besanan dengan Presiden Joko Widodo. Tapi pada prinsipnya, ya ipar ya, sorry, sebagai ipar. Tapi bahwa di dalam itu putusan itu akhirnya karena ada 9 hakim, makanya judulnya juga itu ada 4 dari 9 hakim itu dianggap mengkhianati konstitusi. Ada hakim lain sebetulnya yang juga bermasalah. Nah, tapi kembali bahwa ini pelanggarannya bukan sekedar konflik of interest, itu pasti ada. Ya, dan ada juga itu pelanggaran etika dalam urusan yang diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga MK misalnya, atau apa namanya saya lupa, tapi di dalam itu ada soal etika. Tapi yang lebih penting tadi kembali bahwa ini adalah pelanggaran tingkat tinggi, melanggar prinsip penyelenggaraan negara, ya, kemudian melanggar konstitusi, amanat reformasi, kemudian sekian banyak undang-undang, tapi juga memasung hak demokrasi rakyat. Jadi begitu prinsipalnya ini, sangat prinsipnya ini pelanggaran ya. Maka kita, saya kira sudah waktunya untuk bicara lebih jauh dari sekedar kita mempersoalkan masalah tadi konflik of interest atau masalah keluarga itu. Tapi ini masalah yang sangat prinsip terkait konstitusi, masalah demokrasi, masalah amanat reformasi. Maka karena itu saya kira gerakan kita, kenapa ada judul misalnya revolusi di depan mata, karena hal kelima yang perlu kita catat adalah sudah tidak ada harapannya ya bagi kita untuk adanya proses untuk menghentikan pelanggaran konstitusi dan demokrasi ini dari DPR, MPR, dan DPD. Kayaknya ini sudah tidak ada. Sudah sangat pesimislah kita akan terjadi adanya perubahan atau dikoreksinya pelanggaran ini melalui proses di MPR, yaitu proses sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan pemakzulan. Nah, karena itu yang keenam yang kita perlu catat adalah kita bisa menginventarisir ya partai-partai mana saja yang sebetulnya berkepentingan untuk menghambat ini. Ya, kalau kita catat bagaimana misalnya munculnya nama Gibran ya untuk ikut atau dipasangkan dengan Prabowo dalam Pilpres 2024, maka kita bisa misalnya memperhatikan apa yang dilakukan oleh Ketua Gerindra, Pak Prabowo, yang bertemu dengan Pak Jokowi pada tanggal 8 dan 9 Oktober yang lalu. Ya, pertemuan itu kan dalam rangka bagaimana niat untuk dipasangkannya Prabowo Gibran ini bisa terlaksana. Artinya yang memulai itu sebetulnya dari Gerindra. Tapi bisa juga memang ini sama-sama punya kepentingan ya, terutama tadi kepentingannya Joko Widodo itu kan mempertahankan kekuasaan oligarkis sambil mengamankan diri dalam kehidupan kelanjutan setelah lengser nanti. Bagaimana ini supaya aman? Maka perlu didukung pasangan Pilpres yang akan dimenangkan dan dengan begitu bisa melindungi bagaimana kelanjutan dari kehidupannya. Nah, tapi ternyata dari partai-partai pendukung pasangan ini kita mencatat itu tidak ada yang menolak ya. Minimal katanya bisa memaklumi, misalnya dari Golkar ya. Kemudian dari PAN, juga dari Demokrat. Mereka bisa memaklumi
untuk dipasangkannya Prabowo dengan Gibran. Nah, jadi kembali tadi ke awal, kita bisa saja meyakini bahwa ini adalah agenda oligarkis yang memang menghalalkan segala cara, tapi juga bisa menjinakkan partai-partai yang mendukung ini meskipun pelanggarannya itu sudah merupakan pelanggaran tingkat tinggi, yaitu melanggar konstitusi dan amanat reformasi dan demokrasi, memasung hak demokrasi rakyat. Nah, oleh sebab itu ya, kita perlu mengingatkan partai-partai ini ya, terutama yang saya sebut 4 itu ya, kalau memang memang masih mengaku partai-partai reformis ya, karena lahir setelah reformasi ya, termasuk di oposisi itu ada PDIP, ada Nasdem dan ada Demokrat, maka perlu ada kesepakatan atau konsensus. Karena pelanggarannya sangat serius, mereka mestinya memulai proses pemakzulan, bukan malah membiarkan, apalagi justru aktif untuk memperjuangkan memenangkan pasangan Prabowo Gibran itu. Nah, sebaliknya kita ingatkan Pak Prabowo dan 4 partai, pimpinan partai tadi, seandainya Anda menerima kemudian mendukung pemasangan itu ya, Prabowo Gibran, artinya tidak bisa disalahkan kalau kami menganggap Anda ini, partai-partai Anda ini juga adalah partai-partai yang mengkhianati konstitusi, mengkhianati amanat reformasi, sekaligus memasung hak demokrasi rakyat. Itu saya kira kesimpulannya bisa ke sana ya. Rakyat akan berpikir bahwa itulah yang terjadi. Nah, tapi semua di atas itu saya kira memang oligarki itu sangat dominan mengatur ya. Maka kita melihat bagaimana PDIP itu seolah-olah tidak terlalu punya kekuasaan untuk menertibkan yang namanya Presiden Joko Widodo misalnya. Menertibkan anaknya yang dulu menjadi wali kota Solo itu karena dukungan PDIP. Ini seperti seolah-olah memang tidak bisa menertibkan, tidak berdaya ya. Nah, tapi karena apa? Apa penyebabnya? Nah, kembali lagi saya kira di sini yang berperan adalah oligarki, pengusaha, konglomerat hitam. Di samping itu ada juga agenda Cina untuk bagaimana agenda mereka yang 10 tahun, hampir 10 tahun dijalankan Jokowi ini bisa berlanjut. Nah, itulah saya kira sejarah garis besar hal-hal penting yang perlu kita ingat. Untuk dengan begitu, rakyat saya kira bisa memahami masalah, tapi juga bisa menggunakan hak demokratisnya bahwa kita tidak mau kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan itu dikuasai semakin parah, semakin kental oleh oligarki, apalagi itu peran dari Cina itu sudah semakin dominan. Misalnya kita kasih contoh proyek KA Cepat, sudah paham bahwa ini adalah proyek rugi dan tidak terlalu mendesak, tapi masuk di dalam PSN misalnya. IKN itu juga tidak mendesak, negara sudah begitu banyak hutang, tapi katanya nanti akan dibangun oleh para pengusaha yang waktu itu bulan lalu juga dimuat itu daftarnya yang dipimpin oleh Aguan misalnya. Begitu juga dengan Rempang ya. Nah, ini semuanya adalah proyek-proyek oligarkis yang bukan dimaksudkan untuk bagaimana meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tapi lebih kepada kepentingan oligarki mempertahankan kekuasaan dan juga agenda-agenda dari Cina, mungkin juga Singapura, dan yang paling fatal adalah dari para konglomerat hitam yang ingin mencuci uang. Nah, saya kira itulah ya secara garis besar. Intinya bagaimana kita melawan ini. Kembali kita himbau, meskipun mungkin PDIP itu
tidak bisa tegas kepada anggota partainya sendiri seperti Presiden Joko Widodo dan Gibran, tapi kita berharap dengan pelanggaran yang sangat fatal ini, PDIP itu bergabung dengan partai-partai oposisi. Kemudian partai-partai yang mengusung Gibran sebagai wapres yang saya sebut tadi, Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat juga menyadari strategis dan sangat fatalnya pelanggaran ini untuk segera membatalkan niat untuk mendukung Prabowo dan Gibran dalam Capres 2024. Masih ada waktu. Tapi kalau ini tidak dilakukan, maka 4 partai ini kita bisa kategorikan juga sebagaimana tadi kita menganggap bahwa MK sudah melakukan pelanggaran konstitusi, amanat reformasi, dan memasung demokrasi, maka 4 partai ini juga bisa kita anggap seperti itu kelakuannya. Dan karena itu, ya kita menghimbau untuk tidak pernah dipilih itu. Apakah itu legislatifnya atau capres yang mereka usung. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.